Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divina. Saya Ainun. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak. Jadi, mari kita mulai. Pertama, lokasi kerajaan. Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak menguasai wilayah pesisir dan perdagangan di pantai utara Jawa. Pengaruhnya menyebar ke pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa Timur seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya. Pusat Kerajaan Demak terletak di pelabuhan Bergota dan Jepara. 2. Kehidupan politik dan pemerintahan. Secara politik, Kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa, mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda yang secara konsisten berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati sebagai perpanjangan tangan sultan. Wilayah seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun memiliki adipati-adipati yang cukup berpengaruh. Kerajaan Demak juga pertama kali bersentuhan dengan imperialisme barat. Berdirinya Demak pada abad ke-16 kemudian dilanjutkan dengan penduduk Portugis di Malaka. Direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu upaya untuk menguasai seluruh pesisir utara dan menangkal kedatangan Portugis di Jawa. Secara pemerintahan, Kerajaan Demak menjalankan sistem pemerintahan teokrasi, yaitu pemerintahan yang berdasarkan pada agama Islam. Berikut beberapa raja yang dulu menguasai Kerajaan Demak. Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak. Raden Patah memimpin Kerajaan Demak pada 1500 hingga 1518 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral Wali Songo. Periode ini adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Berikutnya ada Sultan Trenggana. Sultan Trenggana membawa Kesultanan Demak mencapai periode kejayaannya. Wilayah kekuasaan Demak meluas hingga ke Jawa bagian timur dan barat. Pada 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. 3. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa, sehingga sumber ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut. Tidak adanya kerajaan sahabat di Jawa juga menjadi faktor mengapa Kerajaan Demak sangat aktif berdagang di laut. Selain itu, kadipaten-kadipaten di pedalaman seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang juga merupakan sumber utama pertanian dan peternakan sebagai komoditas dagang. Beras Jawa merupakan komoditas penting dalam perdagangan internasional di Nusantara. 4. Kehidupan budaya. Kehidupan masyarakat Kerajaan Demak telah berjalan teratur. Pemerintahan menggunakan hukum Islam. Meski begitu, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. 5. Sumber sejarah Kerajaan Demak. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu kompleks masjid tertua yang berada di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Masjid ini diyakini dibangun oleh Wali Sanga, penyebar agama Islam di Pulau Jawa, dengan sosok yang paling menonjol Sunan Kalijaga pada masa penguasaan Kesultanan Demak pertama, Raden Patah, pada abad ke-15. Situs Kolam Wudu. Kolam Wudu Masjid Agung Demak merupakan situs peninggalan sejarah masa Kesultanan Demak. Ada banyak kisah sejarah di kolam tersebut. Selain digunakan untuk berwudu Wali Songo, kolam tersebut pernah menjadi tempat sayembara untuk menentukan Sultan keempat di Kesultanan Demak Bintoro. Surya Majapahit. Surya Majapahit adalah lambang yang kerap ditemukan di reruntuhan bangunan yang berasal dari masa Majapahit. Lambang ini mengambil bentuk matahari bersudut 8 dengan bagian lingkaran di tengah menampilkan dewa-dewa Hindu. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.